Dua jenderal sepak bola, dua legenda hidup yang mungkin sedang menari di tarian terakhir mereka di panggung dunia, saling menatap. Di satu sisi, ada sang mesin gol tak kenal ampun, Cristiano Ronaldo, dengan ambisi puncaknya yang belum pada meski usia terus bertambah. Di sisi lain, sang maestro klasik dengan sentuhan magisnya, Luka Modric, yang seolah memiliki mata di belakang kepalanya. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa, teman-teman. Ini adalah permainan catur tingkat tinggi, sebuah mahakarya taktik antara dua kutub yang berbeda. Ini adalah pertarungan antara kekuatan ledakan dan invasi ala Portugal, berhadapan langsung dengan ketenangan mematikan dan mental baja milik Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertaruhannya sangat jelas. Siapa yang akan pulang tertunduk lesu, dan siapa yang akan terus merajut mimpi menuju trofi emas? Jangan kemana-mana, karena di video kali ini kita bakal bongkar habis-habisan taktik rahasia kedua pelatih, duel-duel kunci di setiap jengkal lapangan, dan tentu saja, prediksi detail tentang siapa yang bakal keluar sebagai pemenang di laga hidup mati ini. Siapkan camilan kalian, rileks, dan mari kita mulai bedah taktiknya. Oke, kita mulai analisis ini dari kubu Seleção das Quinas, tim nasional Portugal. Di bawah komando Roberto Martinez, skuad Portugal ini ibarat mobil sport eksotis bermesin V8 yang baru keluar dari showroom. Penuh tenaga, punya kecepatan luar biasa, dan kadang saking agresifnya, susah direm. Sejak Martinez mengambil alih, kita melihat transformasi dari gaya bermain yang sebelumnya agak konservatif menjadi sistem yang jauh lebih cair dan sangat ofensif. Martinez ini tipe pelatih yang sangat mengedepankan fleksibilitas taktik. Terkadang dia memakai skema dasar 4-3-3, tapi di tengah pertandingan, tepatnya saat tim sedang menguasai bola, skema itu bisa berubah wujud dengan cepat menjadi 3-4-3 atau bahkan 3-2-5. Intinya cuma satu, mereka selalu ingin mendikte permainan, memonopoli penguasaan bola, dan memaksa lawan bertahan dalam kepanikan di wilayah mereka sendiri. Kekuatan utama Portugal saat ini jelas terletak pada eksplosivitas di sisi sayap dan kecerdasan tingkat tinggi para kreator di tengah. Coba kalian perhatikan cara mereka membangun serangan. Pemain seperti Rafael Leao atau João Felix di sisi kiri bukanlah tipe pemain sayap tradisional yang sekadar berlari lurus lalu mengumpan. Leao adalah sang case creator, sang pembuat kekacauan. Dengan kecepatannya, dia bisa menarik 2-3 bek lawan sekaligus. Lalu di area lain, ada Bernardo Silva yang pergerakannya lebih menusuk ke dalam, beroperasi di ruang sempit layaknya seorang penyihir yang tidak bisa direbut bolanya. Dan kita tentu nggak bisa melupakan Bruno Fernandes, otak dari segala transisi serangan mematikan Portugal. Taktik andalan Martinez biasanya adalah melakukan overload atau penumpukan pemain di satu sisi lapangan untuk memancing seluruh blok pertahanan lawan bergeser. Lalu dengan satu umpan panjang silang yang sangat cepat, mereka memindahkan arah serangan ke sisi yang kosong melompong. Dan di tengah kotak penalti, Cristiano Ronaldo sudah memosisikan dirinya dengan insting predator yang belum hilang sama sekali. Tapi tunggu dulu, setiap mobil sport super cepat pasti punya titik buta yang sangat berbahaya. Kelemahan terbesar dari sistem ultra-ofensif Martinez ini justru terletak pada fase transisi bertahan, alias saat mereka tiba-tiba kehilangan bola. Karena bek sayap seperti Cancelo atau Nuno Mendes diinstruksikan untuk naik sangat tinggi membantu serangan, otomatis akan ada ruang kosong seluas lapangan terbang di belakang garis pertahanan mereka. Kalau para pemain tengah Portugal sampai ceroboh dan bola berhasil direbut lawan di area krusial, bek tengah seperti Ruben Dias atau pemain muda sensasional Renato Veiga seringkali harus berlari mundur dalam kondisi kalah jumlah. Ini adalah celah struktural yang sangat rawan. Melawan tim yang punya visi umpan jarak jauh yang akurat, ruang kosong di sektor sayap ini bisa menjadi jalan tol tanpa hambatan menuju gawang Diogo Costa. Senjata pemusnah massal Kroasia bukanlah barisan striker berbadan besar atau barisan pelari cepat, melainkan lini tengah mereka. Lini tengah Kroasia adalah detak jantung, otak, sekaligus paru-paru tim. Trio yang digawangi oleh Luka Modric, Martin Baturina, dan bintang-bintang muda energik lainnya, adalah instrumen taktik paling sempurna yang dimiliki Dalic. Berbeda dengan Portugal, taktik Kroasia tidak melulu harus mengejar ball possession yang dominan. Filosofi mereka murni tentang kontrol ritme. Kalau Portugal mencoba menaikkan tempo permainan menjadi sangat cepat dan terburu-buru, Kroasia akan dengan sengaja memperlambatnya. Mereka meredam agresi itu. Mereka memancing pemain Portugal untuk terus naik melakukan pressing tinggi. Lalu,
Di saat pemain Portugal merasa sedikit lagi bisa merebut bola, dengan satu sentuhan ajaib dari kaki Modric atau kelihayan putaran badan dari Kovacic, mereka lolos dari tekanan itu. Begitu lini pertama pressing Portugal berhasil dilewati. Saat itulah Kroasia mengirimkan umpan-umpan vertikal tajam yang membelah pertahanan Portugal yang sedang transisi dan tidak siap. Di sektor pertahanan, Kroasia juga sangat dikenal dengan organisasi yang luar biasa disiplin. Dipimpin oleh Joško Gvardiol, bek modern paripurna yang fisiknya sekokoh tembok beton dan punya kaki kiri yang sangat akurat, Kroasia akan sangat nyaman bermain dalam blok pertahanan rendah alias low block. Jarak antara lini depan, tengah, dan belakang mereka sangat rapat. Mungkin hanya berjarak sekitar 20-25 meter. Formasi ini membuat area tengah menjadi sangat padat dan sesak, sehingga pemain kreatif seperti Bruno Fernandes akan merasa seolah sedang bermain bola di dalam ruangan sempit yang penuh sesak orang. Kroasia akan dengan sengaja memaksa Portugal untuk bermain melebar ke sayap dan melepaskan umpan-umpan silang lambung, sesuatu yang sudah sangat siap diantisipasi dan disapu bersih oleh bek-bek tinggi Kroasia. Jadi, ketika dua filosofi taktik yang benar-benar bertolak belakang ini berbenturan di lapangan, apa yang bakal terjadi? Akan ada beberapa duel kunci yang bakal menjadi penentu mutlak jalannya laga. Siapa yang berhasil menang di area ini, dialah yang kemungkinan besar akan memegang tiket melaju ke babak 16 besar. Pertarungan kunci yang pertama dan paling krusial, tentu saja, ada di ruang mesin, lini tengah. Ini adalah arena gladiator sesungguhnya, antara gelandang-gelandang pekerja keras Portugal melawan otak jenius milik Kroasia. Fokus utamanya adalah bagaimana cara gelandang bertahan Portugal, seperti Vitinha atau João Neves, merusak kenyamanan bermain seorang Luka Modric. Modric itu ibarat sutradara pemenang Piala Oscar. Kalau kamu biarkan dia bebas memegang naskah tanpa ada gangguan, dia bakal membuat film horor yang mengerikan untuk pertahanan Portugal. Pemain tengah Portugal wajib hukumnya untuk memberikan tekanan ganda setiap kali Modric atau Kovacic mulai menguasai bola. Jangan biarkan mereka mendongak, menganalisa situasi lapangan, dan menemukan celah umpan. Duel kunci kedua akan terjadi di pinggir lapangan, tepatnya di area sayap pertahanan Kroasia. Rafael Leao dengan kecepatan roket dan insting dribbling liarnya akan berhadapan 1-lawan 1 secara konstan dengan bek kanan Kroasia. Ini akan menjadi ujian mental dan fisik yang luar biasa menguras tenaga bagi pertahanan Kroasia. Pelatih Dalic pastinya sudah menyiapkan resep taktik untuk semuanya. Duel kunci ketiga adalah ujian level kesabaran lini belakang Portugal. Ingat, bermain melawan Kroasia itu butuh tingkat konsentrasi yang gila-gilaan. Striker Kroasia, seperti Ante Budimir, sangat gemar turun ke bawah untuk menjemput bola atau melakukan pergerakan penyerang palsu alias false nine. Tujuannya buat apa? Untuk memancing bek tengah seperti Ruben Dias keluar dari sarang amannya. Secara hitung-hitungan probabilitas di atas kertas, kualitas amunisi individu, dan mewahnya kedalaman skuad, Portugal memang harus diakui sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan laga ini. Namun, sistem taktik Zlatko Dalic adalah sebuah antitesis yang sangat sempurna untuk membungkam permainan menyerang agresif ala Martinez. Prediksi saya, pertandingan ini akan berjalan dengan tempo yang sangat alot, penuh dengan benturan fisik dan taktik, serta minim gol. Sangat besar kemungkinannya waktu normal 90 menit akan berakhir dengan skor imbang sama kuat 1-1. Gol Portugal mungkin akan tercipta dari kecerdikan visi umpan Bruno Fernandes yang sukses menemukan kepala Cristiano Ronaldo. Sementara Kroasia akan membalas melalui skema transisi yang sangat rapi dan diselesaikan dengan dingin, mungkin oleh Gvardiol yang melakukan overlap atau dari tembakan jarak jauh lini kedua. Nah, itu tadi analisa taktik mendalam dan prediksi ala channel ini untuk laga big match panas antara Portugal melawan Kroasia. Sepak bola itu bundar, dan di atas rumput hijau semuanya masih bisa terjadi. Sekarang, giliran saya yang bertanya ke kalian semua para penonton setia. Menurut kalian sendiri, apakah Portugal bakal menang dengan mudah dan Ronaldo kembali pamer selebrasi, siu, atau justru mentalitas baja Kroasia yang bakal bikin kejutan besar dan memulangkan Portugal lebih awal dari turnamen ini? Coba tuliskan pendapat, tebakan prediksi skor, dan alasan detail kalian di kolom komentar di bawah. Ya, saya benar-benar penasaran dan pengen baca satu-satu analisa dari kalian. Kita debat sehat di bawah sekarang.